Saudara, dalam segmen ekonomi pekan ini, sektor UMKM dinilai masih berpotensi sebagai sektor yang bisa menyokong perekonomian pasca COVID-19. Namun seperti apa kondisinya dan bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar UMKM ini bisa survive? Dan saudara, berikut kutipan wawancara kami bersama pemerhati dan praktisi UMKM, Frans Meroga Pangebean. Jadi kalau ngomong kondisi sekarang, pandemi COVID-19, ini kan kita namakan adalah force major lah ya. Siapa yang berharap seperti ini kejadian? Dan juga semua dunia terdampak. Nah, kalau kita juga jujur dan juga kita lihat kenyataan yang ada, UMKM ataupun ekonomi kerakyatan juga terdampak, bahkan cukup signifikan terdampak. Nah, ini juga langsung terlihat dari kondisi-kondisi sekarang adalah pengangguran. Dan juga PHK sudah cukup signifikan, sampai 6 juta orang terakhir, itu dari Kadin mengatakan data itu. Terus juga kita lihat bagaimana kondisi di masyarakat, orang semua juga sudah susah lah mencari nafkahnya, sudah mulai sudah mulai survive. Nah, ini kita namakan adalah dibilang adalah mode survival mode ya. Survival mode ini saya rasa juga nggak terlalu lama. Jadi sejak memang semuanya dibatasi interaksi masyarakat dan benar-benar menurunkan signifikan daya beli masyarakat alias tadi itu konsumsi rumah tangga, mungkin paling lama 3 bulan. 3 bulan nggak lama itu, ya kan? Nah, apakah nanti yang kita khawatirkan ya nanti kedepannya ini akan semakin parah, semakin dalam tingkat penurunan ekonomi ini nanti akan berdampak pada semuanya. Ya kan? Jadi memang pemerintah harus peka. Siapa yang dipercaya untuk mendistribusikan ataupun menyalurkan insentif ini? Ya, sekarang kalau ngomong, ya kan, para UMKM dan pekerja informal pasti kebanyakan non-bankable, mereka tidak bankable. Nah, inilah yang mungkin kita juga bisa himbau ke pemerintah, yang diberikan kepercayaan itu lebih banyak harusnya kepada jasa keuangan mikro, seperti koperasi simpan pinjam, seperti BMT, seperti penyalur-penyalur yang mikro, seperti kayak UMI, Mekar. Nah, jangan hanya mengandalkan perbankan, karena tidak sampai jangkauan mereka itu. Nah, ini sedikit kita sampaikan. Kami sebagai pelaku juga koperasi, ya kan, memang benar-benar praktisi kami. Ya, kebijakan itu sudah didengar, kebijakan itu juga sudah disampaikan. Tapi mungkin eksekusinya itu loh yang kadang-kadang kita minta percepatan. Ya, oke, kita tahu memang harus ada sebuah pengawasan, sebuah mekanisme dan juga persyaratan. Tapi dalam artian di sini kita butuh cepat action. Kami meminta dari gerakan koperasi juga untuk relaksasi pajak. Ya, sampai saat ini juga belum ada realisasi. Kami juga meminta dari gerakan koperasi untuk penguatan modal, penguatan likuiditas, juga sampai saat ini belum ada realisasi. Nah, bagaimana kami bisa menyalurkan ataupun bisa memperpanjang jangkauan kami ke UMKM dan informal, sedangkan kaminya saja juga belum menerima itu. Kalau kita katakan gini, minimal kalau mau ngomong sebagai penyangga, sebagai buffer, ya kita anggap mungkin sampai dengan periode sampai akhir tahun lah, akhir tahun 2020. Jadi kurang lebih sekarang udah Mei, ya kan? Anggaplah mungkin 6 atau 7 bulan ke depan ini, itulah penyangganya yang kita dorong supaya minimal kita harapkan semua yang terbaik ya.
minimal jangan sampai terjadi resesi, pertumbuhan ekonomi minus. Nah ini yang kita harapkan, karena ini sekarang cawu pertama udah kurang dari 3%, ini udah tanda-tanda sebenarnya. Pemerintah juga minta relaksasi untuk defisit anggaran dan Betul, ya kan kita udah tahu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan juga udah ngomong ada ancaman ataupun resiko untuk mengarah ke resesi. Tapi makanya itu, ayo kita sama-sama lebih dulu kita perkuat UMKM kita ini, lebih dulu kita perkuat yang pekerja informal kita ini, ekonomi kerakyatan, supaya mereka bangkit duluan menjadi penyangga. Jadi mungkin 6 bulan ke depan nih mungkin mereka akan bisa mulai beraktivitas, sudah mulai bisa berdenyut. Minimal kalaupun emang sampai kita pertahankan pertumbuhan ekonomi akhirnya sampai akhir tahun 2%, 3% juga itu sudah syukur alhamdulillah, puji Tuhan itu. Nah, tapi memang harus sekarang bergerak. Karena kita yakin sektor lain pasti bangkitnya tidak secepat itu. Ekspor impor pasti juga tidak secepat itu bangkit. Investasi, pariwisata apalagi. Nah, tidak akan secepat itu mereka bangkit. Kalau dibilang crash program yang menjadi sebuah urgensi langkah-langkahnya, yang pertama segera dibuka kegiatan ekonomi. Tapi kan yang seperti kita suarakan, memang bukan berarti dibuka langsung sebebas-bebasnya. Semua ada fase-fasenya, semua ada tahapan-tahapannya. Iya, banyak yang kita bisa contoh dari negara lain, ya kan. Ada prasyarat-prasyarat juga yang memang harus dipenuhi, protokol-protokol kesehatan. Terus terang kami melihat ya pemerintah harus juga bisa meyakinkan, memberikan harapan kepada masyarakat. Kalaupun dibuka tapi pertambahan kasus positif COVID-nya masih tinggi, terus terang juga itu juga mengkhawatirkan. Tadi saya bilang di awal, banyak contoh negara-negara lain kok yang bisa kita tiru. Nggak usah malu mencontoh. Vietnam tadi saya katakan, Vietnam sama-sama negara ASEAN, tidak lebih kaya daripada Indonesia. Vietnam, mereka bisa. Ayo kita berguru ke mereka, nggak apa-apa, ya kan? Nah, dengan sudah dibuat sebuah fase-fase, tahapan-tahapan, sektor mana dulu yang bisa bergerak, UMKM dan juga informal, baru nanti sektor apa, manufaktur kah, ataupun apapun nanti itu, transportasi kah, logistik kah, pariwisata kah, gitu kan? Pelan-pelan semuanya, tapi tetap comply terhadap protokol-protokol kesehatan. Udah cukup lah 2 bulan ini kita belajar kok. Ya, masih udah banyak pelajaran yang bisa kita petik 2 bulan ini. Kita bisa galakkan, bisa kita mulaikan untuk kita tuju kedaulatan pangan. Karena itulah menjadi sebuah gerak yang konkret untuk peran daripada UMKM dan juga informal ini, terutama yang berfokus kepada agraria. Karena memang dalam arti di sini menjadi sebuah kerinduan bahwa selain kerinduan secara kedaulatan bangsa, kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri pangan. Secara peluang pun juga itu cukup signifikan, cukup bagus. Negara kita negara agraris. Jadi dan disitulah nanti benar-benar UMKM ini, ekonomi kerakyatan ini benar-benar akan menjadi pahlawan, mengulangi sejarah manis itu, mengulangi sebagai tonggak penyelamat daripada perekonomian bangsa sebagaimana tahun 98.